Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bahas Bahasa, obrolan seputar isu kebahasaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar bahasa asing dalam waktu 6 bulan. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan ini pasti dia punya keinginan untuk bisa belajar bahasa asing dalam waktu yang cepat. Mungkin bahasa Inggris, bahasa Perancis, atau bahkan bahasa Spanyol, Mandarin, banyak lah. Cuma kendalanya merasa sudah belajar bahasa asing nggak bisa-bisa. Contoh, kita sudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sejak SD, tapi sampai mahasiswa ya tetap raiso. Nah, itu gimana? Makanya ini kita akan membahas bagaimana mempelajari bahasa asing dalam 6 bulan ini. Nggak cuma bahasa Inggris saja, tapi juga bahasa-bahasa yang lain. Nah, kebetulan kemarin saya melihat sebuah rekaman yang bagus sekali, bukan rekaman, video ya, video yang bagus sekali. Itu kolaborasi TED dengan Lingnan University yang kebetulan membahas seputar isu bagaimana mempelajari bahasa. Nanti saya akan tampilkan di link deskripsi. Nah, itu bagaimana seseorang itu mampu menguasai bahasa dalam waktu 6 bulan meskipun dia nggak punya basic. Dari apa yang dinyatakan bahwa mempelajari bahasa itu bukan masalah talent, tapi sebuah upaya atau proses yang penting kita paham prinsip-prinsip yang harus kita lakukan atau kita pahami. Seperti halnya seorang bayi yang mendadak, bayi kan nggak mungkin ya dia belajar bahasa seperti halnya kita belajar bahasa di sekolah, tapi bayi itu proses pembelajaran bahasanya melalui 3 tahap. Pertama babbling, kedua imitating, dan ketiga adalah mastering. Dalam hal itu babbling itu jaja gitu, itu babbling. Imitating, si bayi pasti mengimitasi dari orang tuanya atau orang-orang sekitarnya. Kemudian mastering itu si bayi mulai melakukan eksplorasi terhadap bahasa berdasarkan dari pendengaran. Nah, itu dalam kajian linguistic acquisition atau applied linguistic lah, ada di situ dijelaskan. Cuma kalau bayi kan memang sudah nggak perlu dipertanyakan, karena ketika bayi diajak ngobrol mereka akan bisa berbicara. Nah, kali ini bagaimana ketika yang ingin belajar itu orang tua yang merasa sudah lelah, merasa sudah ingatannya lemah, tapi ingin masih bisa menguasai bahasa asing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menguasai bahasa asing ini. Yang pertama adalah mengetahui prinsipnya, prinsip penguasaan suatu bahasa atau prinsip pemoralan bahasa. Terus kemudian yang kedua adalah tindakan yang harus dilakukan ketika kita sudah memahami prinsip-prinsip tersebut. Nah, prinsip yang pertama yang harus dilakukan adalah fokus kepada bahasa. Fokus bahasa yang sekiranya itu relevan dengan kalian. Maksudnya gimana? Jadi ketika kalian itu ingin mempelajari sebuah bahasa, usahakan bahasa tersebut itu relevan dalam arti kalian dekat dengan bahasa itu. Misalkan kalian punya teman orang Korea, atau kalian hobi nonton drama Korea atau suka lagu Korea, berarti itu cukup relevan dengan kalian dan kalian bisa mencoba memfokuskan bahasa Korea sebagai calon bahasa asing yang akan kalian pelajari. Itu prinsip yang pertama. Lalu yang kedua, gunakan bahasa tersebut sebagai bahasa komunikasi kalian. Nah, ini gimana caranya? Gini, jadi ketika kalian hanya bermodalkan suka drama Korea atau suka K-pop, nah bagaimana cara kalian berkomunikasi? Mungkin yang pertama kali bisa kalian lakukan adalah komunikasi dengan batu. Jadi ada batu atau pohon, ada pohon di pinggir jalan, kalian ajak komunikasi di situ. Ya seperti orang gila, tapi memang kalau kalian nggak punya partner orang Korea asli, mau nggak mau cara melakukannya seperti itu terlebih dahulu. Tapi kalau kalian punya rekan untuk belajar bahasa Korea bareng atau belajar bahasa asing bareng yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan, itu mulailah berkomunikasi dengannya secara intens sejak hari pertama kalian ingin melakukan atau ingin menguasai bahasa asing tersebut. Lalu prinsip yang ketiga adalah pahami saja pesannya,
jangan terlalu fokus pada tata bahasa ataupun kata. Jadi gini, ini terlebih untuk kalian yang mendadak ujuk-ujuk jadi TKW atau mendadak kalian pergi ke luar negeri untuk wisata ke Jepang misalkan. Nah, kalian wisata ke Jepang, kalian sebelumnya tidak menguasai bahasa Jepang, kalian cukup memahami pesannya. Misalkan ketika kalian pengen makan ya seperti orang lapar, gini-gini. Atau kalian tidak suka ya melambaikan tangan seperti kayak dada, tapi kalian tidak suka, atau pakai simbol-simbol tertentu. Yang penting pesannya tersampaikan. Nah, secara tidak langsung nanti kalian di situ akan mencoba memahami atau menguasai bahasa di otak kalian. Itu tidak disadari, meskipun hanya bahasa tubuh, tapi itu cara yang cukup, atau bukan cara, tapi itu prinsip yang cukup bagus dilakukan ketika kalian ingin menguasai bahasa asing, khususnya untuk kalian yang punya partner. Lalu prinsip yang berikutnya adalah memahami psikologi bahasa tersebut. Jadi setiap suatu bahasa itu mempunyai bisa dikatakan psychological stage, dalam arti misalkan ekspresi orang Italia mungkin yang menggunakan gini-gini. Nah, itu bisa kalian pahami prinsipnya seperti apa. Nah, itu tadi prinsip-prinsip untuk kalian menguasai bahasa asing. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah dengarkan sebanyak mungkin bahasa tersebut. Ketika kalian suka bahasa Korea dan ingin belajar bahasa Korea, dengarkan sebanyak mungkin penggunaan bahasa Korea, baik dalam film, dalam musik, atau dalam komunikasi kalian bersama dengan orang Korea. Nah, karena semakin banyak kita mendengar secara tidak langsung, di otak itu akan merekam, membuat memori khusus untuk kosakata tersebut. Karena di otak manusia itu ada yang namanya LAD, Language Acquisition Device, itu space untuk menyimpan bahasa atau kosakata yang kita dengar, atau yang kita lihat, atau yang kita ucapkan sehari-harinya. Jadi kalian coba dengarkan sebanyak mungkin kosakata tersebut. Lalu yang kedua, fokuslah pada maksud dari sebuah ucapan. Jangan fokus pada sebuah kata ataupun tata bahasa. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan teman-teman pembelajar bahasa asing. Biasanya terlalu sibuk dengan grammarnya, tata bahasanya, sehingga meaningnya lupa. Nah, itu yang harus dipahami juga. Intinya, upayakan pesannya dulu itu disampaikan, meskipun bahasanya acak-acakan, biarkan misalkan ada grammar lagi, baru perhatikan tata bahasanya itu nanti. Nah, yang ketiga itu adalah start mixing, atau bisa dikatakan mulailah mencoba mengkombinasikan bahasa yang kalian kuasai dengan bahasa yang ingin kalian kuasai. Misalkan saya tidak hungry, nah itu kan coba mixing ya, itu nggak masalah, karena untuk memulai menguasai atau memulai mastering itu kita perlu mixing seperti itu akan lebih baik daripada kita nggak melakukannya sama sekali. Lalu yang keempat yang harus kalian lakukan adalah fokus kepada tujuannya. Jadi tujuan kalian itu untuk berkomunikasi, ya udah berkomunikasi aja. Maksudnya apa? Fokus pada maksud. Jangan kebanyakan kalian menggunakan idiom atau metafor yang nantinya kalian cuma bingung sendiri. Jadi message-nya apa? Kalau cukup menggunakan simple present, ya udah nggak usah pakai past tense dan sebagainya, atau kalian cukup menggunakan yang sederhana sajalah, nggak usah sing repot-repot, karena posisinya kita bukan native language, tapi kita sedang belajar. Contoh sederhananya gini, ada sebuah penelitian bahwa kita menguasai 3.000 kata dalam bahasa Inggris itu sama halnya dengan menguasai 98% percakapan sehari-hari. Jadi untuk mastering bahasa Inggris, kalian cukup menguasai 3.000 kata aja. Itu bisa kalian kombinasikan antara kata itu tadi
untuk bisa komunikasi sehari-hari, dan itu sudah mengcoverage sekitar 98% daily communication. Itu sangat luar biasa sekali, cukup 3000 kata ya. Itu tapi kasusnya dalam bahasa Inggris yang sudah ada penelitiannya. Cuma untuk bahasa yang lain belum tahu. Lalu tindakan yang berikutnya adalah kalian cobalah mengecek atau memvalidasi perkataan kalian di bahasa yang asli. Kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Google Translate atau mungkin Merriam-Webster atau mungkin Oxford Dictionary, misalkan kalian bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalkan bahasa Korea ya kalian bisa memvalidasi pernyataan atau ungkapan kalian ke kamus bahasa Korea atau bahasa yang lain juga, kalian cari kamus ya. Setelah kalian mencoba memvalidasi apakah struktur bahasa kalian itu benar, coba tindakan yang selanjutnya adalah copy the face, atau kalian menirukan, mengimitasikan ekspresi wajah penutur asli bahasa itu menjadi ekspresi kalian. Itu yang cukup sulit. Ya, kalian harus, kalau misalkan kalian kasusnya ini belajar bahasa Korea, coba kalian lihat di drama Korea itu ketika mengucapkan kata tertentu, ekspresi wajahnya seperti apa, gerakan bibirnya seperti apa. Nah, itu bisa kalian tirukan. Nggak mudah, tapi proses itu memang harus seperti itu. Lalu tindakan yang terakhir atau upaya yang harus kalian lakukan terakhir kali adalah menyimpan itu menjadi sebuah bahasa di otak kalian, sehingga itu membentuk mental image kalian atau cara berpikir kalian, sehingga kalian bisa menguasai itu seperti halnya seorang native language. Maksudnya gimana? Jadi ketika kalian itu sudah menguasai bahasa tersebut, kalian akan merasa menggunakan bahasa atau memilih kosakata itu lebih efektif dan efisien, sehingga tidak ada lagi kayak semacam kaku-kaku. Maka dari itu, menguasai bahasa sama dengan menguasai kebudayaan atau mungkin perilaku dari penutur bahasa tersebut. Jadi itu edisi bahas bahasa kali ini. Mungkin jika kalian ingin bertanya atau mungkin ada sesuatu hal yang masih bisa ditambahi, atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi dalam menguasai bahasa, bisa komentar, kita diskusi bersama. Sekian, Assalamualaikum